Vampir makhluk penghisap darah, tapi sepanjang film lo gak ngeliat darah sama sekali. Nah, sayang banget itu. Kenapa sih Sony tuh kayak gitu kan? Daniel Espinosa ini kayaknya dia ini deh, salah satu fansnya Matrix. Iya. Wah, slow-mo di mana-mana. Habis itu dia jadi Morbius, nggak ada perkembangan apa-apa lagi. Nggak ada. Iya, Iya, gitu nggak ada, stuck iya. karakternya. Iya. Kayak dia juga bingung mau ngapain gak sih? Ini mau ngapain gak sih? Halo guys, welcome to Breakdown Bros Podcast episode ke-10. Wah, ke-10 nih Ren, udah ke-10 kita. Mantap. Ya, udah hampir 2 bulan lebih ya. 2 bulan lebih dong. Dan kita udah memasuki bulan puasa. Dan kita hari ini pengen ngomongin film yang lagi booming dari Marvel yang katanya mendapatkan kritik pedas dari para media. Yaitu Morbius dengan Rendra dan Helmi. Wih, ini kita ada bintang tamu. Helmi ini temen gua lama dari Kincir juga. Dia salah satu content writer lah di Kincir. Tapi sebelum kita jauh bahas Morbius, perkenalkan dong diri lu tuh siapa, lu kerjaannya apa, dan gimana sih pertama kali lu masuk Kincir tuh? Nama gue Helmi, gue di Kincir jadi content writer khusus movie. Awal gue kerja di Kincir itu sebenarnya pertama kali itu magang ya 2018, 3 bulan. Terus 2019 lulus, langsung ngelamar kesini lagi, 2020 mulai kerja. Oke, basicnya berarti film kan? Gue jurnalistik kuliahnya. Berarti lu jurnalistik kuliahnya. Cuma suka sama film. Jadi content writer film di Kincir. Iya. Kalau di Kincir Esports tuh di podcast sebelah, Coir tuh. Iya, mirip-mirip. Abdul Hoir tuh kalau kalian nonton di episode itu, dia salah satu content writer tapi khusus game. Nah, kalau Helmi ini khusus film gitu. Nah, kita lu kemarin nonton Morbius kapan nih? Gue sehari sebelum rilis. Sehari sebelum rilis. Ikut premier. Oh, dapat premier. Lu kapan nonton? Sama. Enggak, setelahnya. Oh ya, gua pas rilis langsung gua tonton Morbius. Oh. Nah, sebelum gua nonton, ceritanya gini, sebelum gua nonton, gua baca review dari Helmi dulu. Oh iya. Di website kincir.com. Gimana tuh reviewnya? Gimana Mi reviewnya? Gue kasih 5. Dia kasih 5. Dan itu gue masih pengen ada, nggak mungkin Helmi ngasih 5 nih, nggak mungkin. Pasti gue pengen ada seenggaknya 7 ke atas lah, makanya gue tonton kan. Ternyata pas gue nonton, bener Helmi 5 cuy. Harusnya 4 kali. Malah justru kalau misalkan Helmi kan masih punya perikemanusiaan ya. Mungkin kalau misalkan dia dijujur ya, 5 ke bawah tuh. Kenapa sih Mi bisa begitu Mi? Gue nonton, gue kalau nge-review itu selalu berdasarkan pengalaman nonton ya. Jadi sepanjang nonton Morbius tuh kayak ya hambar aja, nggak ada yang adegan yang wah gitu loh. Kayak seru enggak, serem enggak, kayak serba nanggung. Nanggung ya. Makanya ya udahlah 5. Apalagi adegan post creditnya kan maksa gitu ya. Wah itu tuh bingungin ya. Ini kita gimana sih? Gue bingung deh kalau misalnya kita ngobrolin film Morbius nih, kita harus ada spoiler dikit atau kita bener-bener nahan spoilernya. Ini full spoiler konten dong. Iya, berarti ini full spoiler alert ya. Seminggu rilis ya? Seminggu rilis. Iya, udah full spoiler. Udah full spoiler begitu. Berarti ya basically Morbius menurut lo nggak se-hype itu ya diomonginnya. Jared Leto pun menurut gue actingnya juga nggak terlalu. Iya, biasa aja. Menurut lo gimana deh? Kalau menurut gua sebenarnya dari segi cerita masih ada yang menarik ya, tapi dari segi eksekusi karena udah berapa kali di pending rilisnya itu mungkin terlalu banyak masukan, jadi kayak kurang aja sih. Iya itu karena mungkin awalnya ini rilis tuh jauh sebelum dari No Way Home kan. Iya. Rilis trailer pertama itu Januari 2020, direncanain tayang Juli 2020, tapi kan karena pandemi diundur. Akhirnya kemarin. Sedangkan waktu Juli 2020 itu harusnya No Way Home aja belum mulai produksi. Judulnya aja waktu itu masih Spider-Man 3 kan. Iya. Tapi pas lu nonton early screeningnya Morbius tuh terasa nggak hype-nya? Pas belum lu nonton ya? Enggak, biasa. Enggak. Hype-nya nggak ada. Enggak ada. Nggak ada juga Morbius? Enggak. Wah, berarti mungkin emang Sony-nya itu kayak nggak ingin mempromosikan besar karena udah tahu ceritanya nggak sesuai harapan fans, jadi kayak ya udah seadanya aja gitu. Dan menurut gue juga pas pertama kali gue nonton film ini ya, gue kira Jared Leto kan dia kan dulunya dia di DC kan ya, Suicide Squad jadi Joker, terus pindah ke Marvel, ternyata flop juga. Kasian juga. Tapi gue nggak bisa bilang dia actingnya jelek juga karena di Dallas Buyers Club Dallas Buyers banget. Iya. Oscar ya dia dapat Oscar. Iya. Dapat Oscar. Yang jadi transgender itu. Iya, kenapa tuh? Ini lo kalau lihat nih guys, di belakang sini tuh ada adegan kelelawar tuh sat gitu. Jadi minum darah darah kelelawar, tiba-tiba jadi kayak gue nggak bisa ngejelasin ini juga sih, karena ini harus lu nonton deh. Sat tuh apa, itu harus lu tonton sumpah. Di trailer kayaknya ada deh. Iya. Ada kan. Jadi sat tuh pokoknya jadi lu
punya power yang nggak masuk akal gitu. Jadi kayak bukan kelelawar. Jadi Aneh banget gitu kan. Aneh banget gitu. Tapi kalau ini kan terlepas dari lu ngomongin ini jelek ya, ada nggak sih yang bagus sedikit aja? Ya kalau buat gue actingnya si Matt Smith jadi Milo terlepas oke. Terlepas dari gue kurang suka sama perkembangan karakternya ya, maksudnya dia jadi villain kayak motifnya juga kurang gak sih? Predictable juga lagi ya. Iya, cuma kalau dari segi acting yang paling ekspresif tuh ya si Matt Smith ketimbang Jared Leto malah masih mending Matt Smith gitu kan, lebih jelas gitu actingnya. Iya bisa jadi. Karena dia tapi selalu gitu ya Marvel aja, sahabatan dia punya satu Iya, kekuatan iya. juga, terus tiba-tiba sahabatan jadi villain gitu. Iya. Venom gitu kan, Let There Be Carnage. Ya kalau misalkan menurut gue sepakat sih, paling bisa di highlight actingnya Milo. Sama adegan yang gue nggak habis pikir, adegan dia minumnya tuh nggak ada darahnya gitu, Mi. Iya. Darah kelelawarnya. Makanya Kan gitu kan, wah gitu, lebay gitu minum. vampir makhluk penghisap darah tapi sepanjang film lo gak ngeliat darah sama sekali. Nah, Sayang banget itu kenapa kan. sih Sony tuh kayak gitu kan menurut lu? Kayaknya emang ingin mencakup audiens secara umum gitu, Iya, nggak mengusulkan film ini dewasa. Dari Venom yang sebenarnya itu harusnya brutal, banyak adegan makan orang-orang kan kayak tetap di-cut. Terus sekarang udah tanggung masuk kayak gitu ya udah jadi Morbius juga sama. Carnage Siapa lagi? hilangnya Serial killer. Tapi nggak ada adegan sadis yang ditunjukkan Iya, gitu iya, kayak iya. aduh sayang banget. Iya, jadi pengennya PG-13 ya. Iya. Saya pengennya PG-13, tapi di komiknya Morbius kan sebenarnya gila ya dia. Iya. Salah satu Iya. karakter sadis juga. Dia kalau misalkan ke yang kriminal gitu ya gak nanggung gitu. Benar-benar Iya. langsung. Iya. Ngisep-ngisep aja darahnya. Iya. Tapi kalau misalkan kita ngomongin tentang filmnya ini, kalau misalkan lu jadi sutradara Mi, gini treatment apa yang harus lu fokusin di Morbius? Ngasih rating dewasa sih. Ya biar tadi itu. Oh biar actionnya Brutal. lebih kerasa. Iya, lebih rasa. Misalkan ceritanya biasa aja nih, tapi si Morbiusnya tuh kelihatan brutal ya. Bakal lebih ninggalin kesan gak sih? Lebih enjoy, Iya kan? Iya. Lebih berkesan pasti. Lebih berkesan jadi, pasti. Jadi nggak PG-13 ya? Iya. Kategorinya. Dan menurut gue ya, kalau misalkan si SSU ini mau ngebedain dia sama MCU, Iya. harusnya berani ngasih rating R. Iya. Soalnya Iya. sama ini kan MCU kan dibilangnya ramah anak kan. Iya. kan? Terus Iya. gue nggak ngerti tuh kenapa benar-benar udah dipisah tapi pakai treatment yang Treatmentnya serupa. sama. Kenapa gitu? Ya, Pakai Pengen numpang segala lagi Iya. post creditnya. Dimasuk-masukin segala. Iya, kurang sih. Iya. Tapi bener kata Rendra sih. Jadi kayak misalkan dia mungkin pengen nge-guide market atau public yang jauh lebih banyak Iya. dibanding Iya. film sebelumnya gitu ya. Atau Masalahnya karakternya kurang familiar. Iya. Kalau mau ngegayat market yang lebih luas. Benar-benar. Jadi mending Michael ya Morbius gitu. Iya, mending ya dibikin brutal sekalian gak sih? Biar jadi ada khasnya gitu Iya. kan, lebih ngena ke kita. Iya. Tapi kalau jadi sutradara kan Morbius Oh. ini pengen lu apain, Ren? Biar Kira-kira? mending gitu ya. Ya biar senggaknya nggak sekacrut itu. Gimana ya? Paling gue lebih ke fokus perkembangan karakternya diulik secara maksimal gitu kan. Di sini Morbius tuh nggak jahat, nggak baik gitu kan, kayak benar-benar ngebingungin kan. Iya, Tapi di sini tuh di filmnya benar-benar nggak jelas tujuannya tuh mau kemana. Nah kalau menurut gue kayak harusnya fokus ke cerita tuh perkembangan karakter, jangan fokus ingin masukin elemen dari MCU, pengen Nah, kayak gitu-gitu kan ngomong-ngomong tentang elemen dari MCU itu kan ada di after creditnya Morbius. kayak Datanglah itu si Michael Keaton itu kan. Nggak ngerti Padahal dong. sebelumnya Bisa, gitu. harusnya itu rilis kan sebelum No Way Home dong. Iya, nggak Terus ngerti. tiba-tiba dipaksakan masuk ke akhir kredit. Menurut lu gimana Helmi Herlambang? Sebenarnya kalau misalkan dibilang Vulture tuh udah ada ya di trailer pertama kan. Iya, Cuma iya. waktu itu belum ada No Way Home, jadi gua rasa treatment dia masuk ke film Morbius itu gak make dari multiverse-nya No Way Home. Cuma karena No Way Home rilis terus ya hype-nya gede banget, dimasukin lah. Makanya dia Desember kemarin itu syuting ulang kan Morbius Iya, iya. bareng sama Reshoot. Michael Keaton. Buat gua rasa sih buat adegan yang itu. Yang transportasinya itu. Iya. Iya. Udah gitu kan ada dua after credit. Dan Iya. dua-duanya tuh Michael Keaton doang fokusnya dan gak jelas gitu. Iya. Maksudnya ya, Dan aneh apa gak sih? gitu? Maksudnya Aneh banget, si aneh banget. Morbius baru kenal Vulture, Langsung nggak kenal Spider-Man, Gak tapi kenal Spider-Man. tapi Ayo. mau-mau aja. Ayo, gitu kan. sikat. Iya maksudnya udah gitu dia full armor gitu lagi Itu Vulture-nya. iya. itu lebih Nah, nggak jelas. Itu dapetnya dari mana sih Ren dia? Nggak ngerti gue juga. Itu kan sebenarnya di MCU itu dia dapat armor Vulture itu kan dari rongsokannya ada New York. Avengers ya yang Chitauri. Chitauri Chitauri. sama teknologinya Stark. Dan sekarang dijelaskan kalau itu
take place di universe yang berbeda, berarti nggak ada Chitauri invasion. Tapi Iya. nggak tahu kenapa bisa ada gitu. Padahal ada sih, bisa dikasih penjelasan lain kayak dia pakai kostum Vulture dari universe-nya Andrew Andrew Garfield. Garfield yang di ending Spider-Man 2. Sempet diliatin Iya. kan. Cuman ini kan benar-benar yang lebih mirip ke MCU, jadi kayak nggak masuk otak gue, nggak ngerti itu di sana. Emang dapetnya dari mana gitu ya, nggak tahu ya. Maksudnya kan itu kan ya pasca hancurnya Avengers. Iya. Seenggaknya lu ngeliatin dulu deh, seenggaknya lu ngeliatin dulu gimana caranya dulu nih. Ini nggak ada. Jadi kita ngelihatnya walaupun itu adegannya dari sinematografinya juga maksa gitu kan. Jadi maksudnya ada penjelasan gitu. Ini nggak ada Iya, sama sekali. infonya bener, seenggaknya kayak gitu. Menurut gue juga sinematografinya si Morbius ini saudaranya siapa sih, Hel? Daniel Espinosa. Daniel Espinosa ini kayaknya dia ini deh salah satu fansnya Matrix. Iya. Wah, Slow-mo di mana-mana. slow-mo, fast-mo. Lu main ini kayak begitu, maksudnya kayak harus banget gitu. Kelelawar itu harus digituin, nggak harus sebenarnya gitu loh. Sebenarnya tapi lu kebanyakan nonton Matrix si Daniel Espinosa tuh, jadi ya mungkin dia treatmentnya seperti itu. Antara suka sama Matrix atau dia tuh fansnya si Zack Snyder. Iya, Treatmentnya slow-mo banget. Iya, tapi seenggaknya kalau Zack Snyder estetik. Iya. Kalau ini tetap kurang. Tapi kalau sih. nggak salah, gue sempet bikin artikelnya, si Daniel Espinosa ini bilang efek visual di Morbius ini terinspirasi dari Pokemon. Oh gitu. Yang mana? Yang apa sih? Yang Pas mana? dia gerak cepet itu, Ah. yang garis-garisnya itu kan, kalau misalkan dia gerak cepet, katanya itu kalau misalkan di Pokemon, misalkan, aduh gue lupa nama Pokemonnya apa yang kelelawar itu. Pokoknya kalau Oh, dia Zubat. kalau dia gerak Tahu. atau segala macam itu ada garis-garisnya gitu buat nandain kalau dia gerakannya tuh cepet. Oh, Si iya. Daniel Gua Espinosa tahu. itu ngambilnya dari situ katanya. Oh, dari Pokemon. Dari Pokemon. Oh. Tapi kalau dari cerita nggak ada penjelasan yang in story-nya, nggak ada banget penjelasan kayak dari kelelawar tiba-tiba kayak gitu kan apa gitu. Tapi serem gak sih menurut lo? Ah, nah, Mukanya Morbius? enggak Biasa kata aja. gue. Mukanya si vampir, dari versi vampirnya ya? Enggak. Enggak. Hidungnya begini enggak. Enggak, jelek Iya, aja iya. itu. Hah? Jelek doang. Jelek doang ya? Nyeremin enggak. Harusnya menyeramkan gak sih? Kalau dari segi komik ada beberapa story yang difokuskan gimana si Morbius itu bikin takut penjahat. Iya. Tapi di sini enggak sih. Tapi top 3 good moment dari film ini apa, Mik? Yang adegan yang ya ini oke lah gitu, menurut lo ini keren lah gitu. Kalau menurut gue yang pertama itu pas si Morbius pertama kali transformasi jadi vampir yang di kapal. Oh Oke, iya. Itu yang lumayan. kapal, ha. Itu lumayan. Terus si Morbiusnya juga nyoba kekuatannya dia kayak yang apa sih? Ngelempar Yang mana? bola. Oh, yang terus lempar ya, bola, gitu-gitu. yang di ruangan itu ya. Iya, Ya. itu lumayan. Sama Yang dia sakau darah. apa ya? Gitu terus Sakau tiga darah kali. ya, dia blood ditulis ke si Milo kan gitu. Susah kan nyari good moment. Susah ya nyari Gue juga bingung kalau ditanya gitu kayak apa ya yang good dari film ini momen. Paling ada di awal-awal itu pas baru berubah dari Iya. baru berubah jadi Morbius. Itu berasa sih. Maksudnya di situ seremnya lumayan kalau menurut gue. Ada lah. Iya. Iya, yang kalau gua dia udah bisa jalan gua seneng sih. Oh yang awalnya dari pincang itu. Ya, Iya. Dia bisa jalan gua seneng banget sih. Nah, sisanya gua nggak seneng. Jared Leto shapeless. Iya, Jared Leto. Soalnya udah sehabis itu dia jadi Morbius nggak ada perkembangan apa-apa lagi. Nggak aja. ada. Udah aja gitu nggak ada, stuck iya. karakternya. Iya. Kayak dia juga bingung mau ngapain ya sih. Ini mau ngapain gak sih? Kan gue awalnya pincang nih kan, Iya. punya penyakit yang langka nih, harus punya apa kekurangan darah langka lah ibaratnya gitu. Terus tiba-tiba dia udah disembuh nih. Udah sehat. Udah terus mau ngapain lagi anjir? Udah mau ngapain lagi lu udah sehat? Gak ngerti gue juga. Gue gak ngerti deh bangunan. Tapi pas udah sehat gue seneng banget. Wih ternyata Jared Leto-nya bisa jalan nih, Morbius bisa jalan. Terus temennya udah jadi lumpuh bisa jalan juga. Ya ternyata kacau banget. Susah ya nyari top 3 ya, udahlah nggak usah top 3 lah, emang filmnya kurang gitu ya. Tapi kalau lu misalkan ini Morbius nih ntar ada yang keduanya, atau bahkan Morbius ini ntar muncul lagi nih karakternya di salah satu film MCU ke depannya, menurut lo perkembangan karakternya bakal kayak gimana, Ren? Bagusnya deh. Bagusnya ya, kalau menurut gua lebih dia explore konflik batin dia, gimana dia harus menuhin kebutuhannya, tapi dia juga sadar itu nggak sepenuhnya baik. Terus jadi kayak ya diliatin masalah internal dalam diri. Tapi lebih menarik kalau misalnya dimunculin Blade sih. Ya, kayak itu itu tuh, pertarungan Blade. yang gue Iya. nantikan. Vampir ntar ketemu kan- sama pemburu vampir. Yes, benar itu menarik tuh sama Blade Yes. sama Morbius Iya. ya. Tapi ntar ada artnya juga kan?
di MCU. Morbius ini sama si yang horor itu. Nggak tahu gua. Belum tahu ya. Nggak ada konfirmasi apa-apa soal itu. Cuman kalau misalkan ada, menarik banget tuh. Sangat menarik kalau menurut Iya, iya, pasti. Iya kan, kalau misalkan lu ada supernatural kan ada artnya lagi. Terus kalau di Morbius ini punya yang sama apa maksudnya yang karakter-karakter yang mirip sama dia gitu kan, kayak lu bilang tadi Blade segala macam itu juga menarik sih menurut lu nih. Ketemu Spider-Man sih. Oh iya, karena emang itu menariknya Iya. Morbius ya. Iya, pasti. Oh. Karena kan kalau di komiknya ya, kalau nggak salah ya, si Morbius tuh kayak terobsesi sama darahnya Spider-Man Iya, kan. jadi Karena cure kan? cure-nya penyakitnya dia, entah itu penyakit darahnya sama vampirismnya dia. Jadi Makanya dia ngincar si darahnya si Peter Parker. Oh gitu. itu sama kayak arc-nya Green Goblin di The Amazing Spider-Man 2 kan? Iya. Dia butuh Iya, iya. darahnya Spider-Man untuk ngobatin penyakitnya itu. Benar. Nah, itu berarti kalau misalkan after crediting kayak gitu berarti bohongan tuh. Bisa Ya, jadi nggak tahu. bisa jadi hoax dong. Ini ngelihat dari laku nggak lakunya ya kayaknya nggak bakal dilanjut ke Morbius 2 deh. Karena Iya. udah ceritanya gini terus dari opening weekend-nya juga nggak nyampe 40 juta ya. Gak nyampe cuma 30-an. Ya, itu Oh ya? nggak balik modal. Worldwide. Susah. Gitu. Ya, worldwide susah. Pak. Luas itu. Worldwide Susah gitu sih. susah. Yang keduanya mikir dulu produsernya, aduh buat duit gua Pikir mending- lama ya. Mending buat invest di MOM. Udah Sony fokus bikin PS aja dah. Tapi kalau kita ngomongin karakter SSU lain nih, seberapa excited tuh sama karakter Sinister Six yang nantinya bakal rilis katanya? Kalau gua jujur nggak mau masang ekspektasi tinggi. Eh, Karena ya dari cara ngenalin di Morbius aja, si Vulture sama Morbius Vulture. itu kayak ya maksa banget. Terus ya kayaknya menurut gue ya proyek Sinister Six itu gak bakal jalan kalau misalkan SSU masih belum punya Spider-Man. Iya. Belum fix Iya Spider-Man kan? sampai sekarang nggak ada yang mau konfirmasi entah Andrew, entah Tobey, Makanya. entah Tom Holland. Tom Holland ya nggak jelas. Soalnya dari beberapa karakter terus sebenarnya perkembangan utama karakter di SSU ini, si Sinister Six-nya ini lebih karena ada konflik sama Spider-Man. Tapi dari semua cerita Venom 1, Venom 2 sama Morbius nggak ada Spider-Man. Iya makanya Iya. Gimana ironis kan, maksudnya Iya, nama bingung. semestanya Sony Spider-Man Universe, tapi Nggak gak ada ada Spider-Man-nya. Spider-Man masih bingung. Iya, jadi ya susah gitu. Tapi lu kalau Spider-Man masuk ke film yang Sinister Six siapa? Spider-Man yang Spider-Man bakal yang main? mana? Ya Spider-Man di SSU. Oh, Menurut lu oke. paling cocok siapa? Paling make sense Iya. kalau menurut gua ya kayaknya ya Andrew. Andrew. Pertama dari si Tobey, di Tobey itu udah punya Venomnya sendiri Iya. yang beda kan. Iya. Terus kalau Tom Holland udah jelasin beda universe kayaknya ya. Dan mau susah. ada Venom juga kan di situ. Iya, yang terpisah Iya. lagi kan. Jadi kayak paling masuk akal kalau di situ ada Andrew. Andrew ya. Kalau lu Mik? Sama Andrew Andrew. juga. Ya udah gue beda ya gue Tobey Maguire. Waduh, udah tua banget Ya, tuh nggak kasihan. apa-apa. Biar ngelawan seru si- aja. Tapi dari segi tone cerita juga si universe-nya The Amazing Spider-Man emang paling masuk akal kalau digabungin Iya. sama Venom itu kan. Iya Paling- ya, paling masuk. Paling akal. masuk lah gitu. Dan kasihan gak sih Andrew dari kemarin musuhnya tuh maksudnya di No Way Home dibilangnya kan Kacrut. iya, Jelek musuh semua. dia paling cupu lah. Iya. Kalau mau dibandingin sama si Maguire sama Iya, Holland. Tapi emang cupu sih. Iya kan sih cupu. Nggak jelas gitu banget sih maksudnya. emang. Tapi ya menurut lo Sinister Six mungkin jangan terlalu berekspektasi banyak karena takutnya nanti flop juga. Bisa gitu ya. ya, kemungkinan Tapi kalau besar. kalau proyek-proyek lainnya nih kayak Kraven the Hunter tuh gimana? Ya gua harap sih Kraven the Hunter jadi proyek pertama SSU yang rating dewasa. Karena karakternya Kraven, pemburu. Iya, pemburu. Yang kalau di komiknya lebih suka ngabisin musuhnya tuh pakai tangan kosong. Sadis banget Iya, kan. iya. Kalau treatmentnya nggak rating dewasa, PG-13 segala macem, kayak ya pasti nanggung. Iya benar Iya setuju kan? gue, sepakat gue. Tapi tone filmnya dark atau Harus dark lah. family friendly? Jangan Kraven the Hunter, Jangan ya. bingung kayak gini. Jangan ya. Yang menarik dari Kraven the Hunter kalau menurut gua, Kraven itu udah jadi Kraven the Hunter tanpa adanya Spider-Man. Ah. Kalau di komik si Venom jadi Venom yang jahat karena dendam ke Spider-Man. Ah. Kalau Morbius jadi butuh darah Spider-Man dan bertindak jahat karena ya darah Spider-Man Darah itu. Spider-Man. Kalau Kraven beda. Kraven udah jadi Kraven the Hunter karena emang dia suka berburu dan Spider-Man itu cuman di akhir sebagai salah satu trofi akhir dia gitu. Jadi bisa lebih dikembangin walau nggak ada Spider-Man-nya itu lebih make sense. Jadi Walaupun dengan gak ada Spider-Man itu lebih lebih make make sense di awal-awal diceritain origin story-nya kenapa dia suka berburu tanpa Spider-Man lebih masuk akal sih kalau menurut gua. yang nggak harus ada Spider-Man Iya itu nggak sih, masalah ya. iya. Di Kraven the Hunter. Ya sepakat nggak nih? Sepakat. Sepakat. Oke. Sepakat guys. Yang kedua Madam Web. Madam Web. Dakota Johnson.
gue jujur aja gue kurang familiar sama karakternya. Jadi menurut gue Sony juga kayaknya nggak bakal bisa ngejual si Madam Web ini tanpa masukin Spider-Man di situ. Dan menurut kalau nggak salah ya, Madam Web ini jadi cikal bakal munculnya Spider-Verse kalau di komiknya. Iya benar. Jadi benar. ya kalau menurut gue harusnya di filmnya nanti minimal adalah tis-tis ke situ. Spider-Verse live action. Iya, yes. Setuju nggak? Setuju sih, karena Madam Web sendiri bukan karakter yang enjoy untuk dilihat live actionnya kan, dia nenek-nenek, diam. Tapi tergantung, ya kan yang mana? Iya sih, benar sih. Karena ada dua kan. Iya. Cuman lebih menarik kalau misalnya dari cerita itu benar-benar dibangun untuk cerita si Spider-Man-nya juga ada gitu, nggak bisa cuman Madam Web doang. Beda, kalau dia beda lah, nggak bisa berdiri sendiri ya. Emang ya sulit itu. Banget ya. Venom 3. Andrew Garfield harus ada Andrew Garfield. Iya, harus ada Andrew Garfield juga. Iya. Kayak nggak bisa lagi nih si Venom lanjut cerita tanpa Spider-Man udah. Nggak bisa ya. Masa mau lawan simbiot lagi? Iya. dua film sebelumnya udah lawan simbiot kan. Iya. Jadi bingung lagi kayak ya udah kalau mau lanjut harus ada Spider-Man. Tapi ya kalau bisa Venom 3 ya lebih baik lagi deh ya. Dewasa sih itu syaratnya. Iya, ratingnya dinaikin. Rating dewasa sih. Jangan terlalu batu. Iya. Hasilnya udah begini nih Morbius nih. Dari 3 film SSU hampir semuanya rotten kan. Gak ada yang bagus. Yang paling kecil ya Morbius. Sayang banget sih. Tapi dari tadi si Craven the Hunter, Madam Web sama Venom 3 yang paling lo tunggu film yang mana? Kalau gue jujur Venom 3. Venom 3. Gue Craven the Hunter. Gue sama kayak Helmi, Craven the Hunter juga ya. Oke. Berarti kalau kalian nih dari Madam Web, Craven the Hunter sama Venom 3 yang paling kalian harapkan itu film cepet rilisnya yang mana? Kalau gue Venom 3, mereka berdua Craven the Hunter. Terus kolom komentar. Nah sekarang kita akan menjawab respons dari audiens Kincir terkait film Morbius nih. Nanti film ini kayaknya banyak komentar-komentar yang ngadi-ngadi. Yang pertama dari Firmansyah Steven. Kasihan Jared Leto sial mulu dapat peran superhero-nya. Kan tadi gue udah bilang guys. Tadi gue udah bilang. Jared Leto yang pertamanya di Suicide Squad terus pindah ke Marvel jadi Morbius. Itu bukan salah Jared Leto-nya, emang dia apes aja. Jared Leto-nya tuh di Dallas Buyers Club tuh keren banget loh. Dari segi acting bagus banget. Di Fight Club itu gokil. Yes, Jared Leto di Fight Club itu gokil banget sama Brad Pitt dia. Yes. Cuman tapi dapat proyeknya yang apes gitu dari film skripnya jelek. Emang dia bukan manusia super sih. Iya dari nggak cocok gitu ya. Lebih cocok meranin karakter-karakter yang ya Academy Awards film gitulah. Nah, film-film festival, iya. Film-film independen, nah itu Jared Leto tuh bisa tuh. Jadi LGBT, jadi gay, jago dia. Yang kedua dari Iqbal RMDHN. Harusnya Morbius punya rating dewasa biar lebih seru actionnya. Itu udah dibahas. Setuju ya? Ini sepakat itu merupakan hal penting dari podcast kali ini nih. Iya. Hal yang paling penting dari podcast kali ini adalah lu jangan bikin film yang sadistik, karakternya sadistik di kategori PG-13. Itu membahayakan karena banyak adegan-adegan yang penting sebenarnya dan perlu dilihatkan ke penonton. Tapi harus di-cut karena syarat PG-13 tadi. Yes, ya minimal R lah ya, nggak apa-apa yes. kategori. Nah, nextnya dari Nabil Fuadi, post credit scene yang membagongkan. Bikin pusing. Itu kayaknya sutradaranya juga pusing deh. Iya, kayaknya sutradaranya juga pusing deh. Kayak Daniel Espinosa gue bilang udah nggak tahu mau ngapain lagi nih bikin. Ya udah Marvel tuh harus ada credit scene-nya gitu. Credit scene-nya berapa? 1 2. Biasanya sih sekarang 2 deh gitu. Masukin 2 di tengah-tengah. Iya, biasanya kan 1 di tengah, 1 di akhir kan. Ya, terus di credit scene-nya bentar doang. Maksudnya sebentar itu Ren. Oh iya benar. Iya, bentar banget. Biasanya kan kalau yang kemarin kan yang kita ngelihat film terakhir tuh yang Way Home kan lama ya. Iya. Ya kan yang Doctor Strange itu, tapi sekarang bentar doang kan. Dan nggak penting juga itu kayak. Tapi gini deh, gue pengen nanya deh ke kalian berdua, credit scene di Marvel itu sepenting apa sih? Lu dulu deh Mi. Penting sih buat ngetis proyek selanjutnya ya kalau menurut gue ya. Karena kalau ya contohnya No Way Home kemarin dia ngetis ke Doctor Strange 2 kan. Yang mana kalau menurut gue orang tuh kurang familiar gak sih sama Doctor Strange? Dari segi cerita komik mungkin bukan karakter A sih. Iya. Makanya. Dan dia dimasukinnya di trailer di film sebagai credits dari No Way Home yang maksudnya Spider-Man tuh kan hype-nya udah dan dikenal sama banyak orang gitu kan. Lalu sepenting itu kah?
Atau sebenarnya nggak perlu-perlu amat? Kalau menurut gue lebih ke tradisi aja sih, karena dari awal MCU dimulai itu tuh udah kayak udah syarat pasti film MCU harus ada post credit scene Karakternya ya. Yang pertama post credit scene pertamanya mungkin lebih ke tone serius, post credit scene keduanya biasanya lebih ke jokes kayak yang dari The Avengers terus Homecoming. Cuman mulai ke sini biasanya 1-2 lebih dimasukin untuk tease proyek selanjutnya. Makanya si Morbius ini ketularan pengen ikut-ikutan gitu, jadi ya tanpa persiapan yang matang dengan cerita yang seadanya post credit scene-nya kacau. Tapi pakemnya gitu ya, berarti bener kata Helmi tadi, yang pertama lu harus informatif kan? Iya. Di credit scene harus informatif, terus visualnya juga harus bagus, terus yang ketiga ngetis ke project selanjutnya gitu. Nah kalau di Morbius, ketiga elemen ini, ketiga faktor itu nggak ada. Paling ngetisnya doang, cuman itu juga nanggung ya. Ngetis ke proyek apa? Proyek yang itu Sinister Sinister Six. Six itu. Tapi nanggung. Tapi dengan cara yang maksa. Iya. Oh, gua pun nonton nggak ngetis ke Sinister Six sih. Lu nggak ngerti ya? Kayak gua bener. kayak nggak. Oh, kayak ya udah kayak. Oh, berarti cuma nyinggung Spider-Man doang nih. Tapi gua nggak tahu kalau itu bawa. Oh, Sinister Six. Gua baru tahu loh. Iya emang Jadi Sinister Six itu maksudnya dia. Iya maksudnya. Tapi emang dari segi penceritaan nggak maksimal aja, jadi Iya sih. bakal bingung. Bakal bikin bingung juga ya. Oh gitu. Yang terakhir nih dari Ed Frappuccino, kenapa darah kelelawar jadi bisa satset gitu ya? Waduh. Ada penjelasannya nggak lo? Mi? Kasih vitamin kan. Kan kayak kalau Spider-Man dijelasin jadi kekuatan super karena si laba-labanya punya radioaktif itu kan. Iya. Terus nggak yang super banget kayak gimana, tapi nambah kekuatan jadi bisa lebih punya spider sense. Kelelawar COVID-19 kali. Ini nggak jelas Yang pertama banget. di Wuhan. Bingungin tuh. anjir. Oh. Aneh. Nggak ada unsur mystical-nya nggak disebutin, cuman pure science, tapi kekuatannya itu kayak kekuatan dewa. Iya, makanya. Iya, cuman Marvel doang kayaknya, cuman Morbius doang nih di Marvel ya yang berdurasi 1 jam 30 menit, jadi bentar banget kayak nggak niat gitu ya. Iya, padahal gitu, udah bentar ya. nggak jelas kan? Iya. Nggak ada penjelasan apa-apa. Gitu. DNA kelelawar mana? DNA kelelawar tuh bisa begitu. Gitu. Nggak ada, bukan DNA kelelawar mungkin ya, gua nggak tahu. Mungkin Daniel Espinosa kalau misalkan pengen ada waktu gitu kita podcast bareng di sini. Boleh. Datang gitu. Kalau nggak Jared Leto-nya deh sekalian ke sini. Boleh. Boleh. Siapa lagi nih yang cantik-cantik nih? Dakota Johnson juga boleh. Oh boleh. Ngejelasin madam. Boleh banget. Boleh banget. Sini kita ke terbuka lah. Breakdown Boss terbuka. Iya, terbuka banget. Jadi nyantai aja gitu. Kalau misalkan pengen kasih informasi menarik tuh bisa sama Rendra juga kok gitu. Siap. Oke, Daniel Espinosa, kapan kita podcast bareng? Oke. Thank you banget Helmi, thank you banget Rendra udah mau datang di podcast episode ke-10. Gua banyak dapat informasi menarik tentang film ini ya gitu, walaupun film ini kita nonton secara sinematografi dan secara audiovisual kurang. Tapi seenggaknya film Morbius ini bisa menghibur kita karena kita ada di episode ke-10 ini bisa ngomongin dia. Terima kasih Morbius. Terima kasih. Thank you. Dah.